Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dodi dalam channel YouTube saya, yaitu Bang Dodoy. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dasar dalam bahasa Inggris Parts of Speech bagian ketiga. Nah, bagi kalian yang belum menonton video saya sebelumnya, boleh cek link di atas ini ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, sebelumnya kita itu mempelajari apa itu noun. Noun itu adalah kata yang digunakan untuk memberikan nama orang, benda, hewan, tempat, ide, atau konsep. Atau noun is a word that describes a person, thing, place, idea, or feeling. Jadi itu adalah noun. Ya. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya lagi boleh nonton di video saya sebelumnya ya. Kemudian yang kedua itu kita mempelajari juga fungsi dari noun. Noun kata benda memiliki fungsi pekerjaan tertentu dalam sebuah kalimat ya kan. Nah, boleh simak video saya sebelumnya juga ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita belum membahasnya. Kita membahas ketiga di sini yaitu jenis-jenis kata benda. Nah, ya atau types of noun. Jadi, types of noun, jenis-jenis kata benda itu ya kan, itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, countable noun dapat dihitung, uncountable noun tidak dapat dihitung. Yang ketiga, proper noun sesuatu yang spesifik. Kemudian yang keempat, common noun sesuatu yang umum. Kemudian yang kelima, abstract noun menyatakan ide, konsep, keadaan, dan hal abstrak lainnya. Kemudian yang keenam, concrete noun sesuatu yang berwujud nyata. Yang ketujuh, collective noun merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya, yaitu dua, countable noun dan juga uncountable noun. Sedangkan dari nomor 3 sampai dengan nomor 7 nanti kita akan fokus di video selanjutnya. Oke. Nah, di sini part of speech, noun part 2. Jadi noun ini sudah part kedua ya. Sebelumnya noun yang part 1 itu menjelaskan apa itu noun, fungsi dan juga jenis-jenisnya. Yang kedua ini kita akan membahas jenis-jenis noun, terutama jenis nounnya di countable dan juga uncountable noun. Nah, untuk video sebelumnya itu bisa dicek di link di atas ya. Oke. Kemudian noun atau kata benda. Countable noun lebih singkatnya sih countable noun itu dapat dihitung ya. Countable noun dapat dihitung. Count itu hitung. Jadi countable noun itu dapat dihitung. Kemudian uncountable noun. Itu tidak. Jadi uncountable noun tidak dapat dihitung. Jadi lebih tepatnya nomor 1 dan nomor 2 noun yang bisa dihitung dan juga noun yang tidak bisa dihitung. Jadi countable noun dan juga uncountable noun. Maksudnya apa? Kita lanjut. Nah, countable noun yang dapat dihitung itu contohnya seperti dog, anjing, cat, kucing, botol, box, kotak, koin, koin, kemudian cup, plate, table, chair, bag. Ini contoh-contohnya ini bisa dihitung. Nah, sedangkan dalam countable ini terbagi menjadi dua. Yang pertama singular, yang kedua plural. Jadi singular ini tunggal atau hanya satu. Kemudian plural jamak atau lebih dari satu. Jadi kalau ada teman dog berarti itu satu anjing. Kalau dogs ada s-nya berarti anjing-anjing lebih dari satu atau bisa disebut plural gitu. Kalau singular ya cuma satu. Kemudian contohnya di sini. My cat is playing. Ini namanya singular. Kemudian my cats are hungry. Ini plural. Jadi my cat, kucing saya is playing sedang bermain. Kucing cuma satu. Kemudian my cats, kucing-kucing saya, kucingnya banyak nih, are hungry. Jadi dia lapar gitu. Ini plural. Jadi countable noun itu terbagi menjadi dua. Ingat ya, singular dan juga plural. Oke. Di sini ada untuk khususnya singular ya. Singular itu ada dan en ya. Nah, maksudnya apa? Contohnya di sini. Kalau itu konsonan sound. Jadi konsonan sound yang soundnya itu hurufnya mati. Ya, hurufnya mati. Kemudian en.
vowel, sound atau huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. E, ya kan, e, i, u, i, o, ya kan. Nah, di sini, ini sound-nya ya, sound-nya bukan hurufnya. Jadi ini sound-nya yang terdengar, e, i, u, eee, i, o. Jadi, yang terdengar sound-nya, bukan hurufnya. Contohnya a dog is an animal, ya, ini singular. Jadi a dog, a dog, ini kan selain huruf a, i, u, e, o ya. Jadi a dog, is an animal, animal-nya ini pakai an. Jadi, seekor anjing, ya kan, dan juga di sini ada an, adalah sehewan, ya maksudnya satu hewan gitu maksudnya, animal. Jadi dia ya kalau animal kan depannya e ya atau a, ini makainya an. Sedangkan dog ini d ya, selain a, i, u, e, o itu make, a ya, e. The dog is an animal, ini singular. Contoh lainnya, I want an orange, orange. Nah, ya kan huruf ini nih gitu. I want an orange. Contohnya lagi di sini konsonan sound huruf mati. Nah, huruf mati ini maksudnya gini. Jadi untuk yang e ini, a car, hurufnya mati. Ini huruf mati. Kemudian di sini university. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kenapa ini u, di sini u, ya kan? Kenapa di sini make harusnya kan en ya, ya kan? Karena ada ini, ada u-nya. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah sound-nya kedengarannya. U di sini kan kedengarannya jadi make y, university. Jadi university. Jadi ini nggak bisa pakai en tapi pakai gitu. University. Tuh, ya. A car, a university, bukan an university. Nah, itu wrong. Jadi yang benar adalah a university. Oke. E. Ini yang konsonan. Kemudian selanjutnya lagi ada lagi nih. Yang en, kebalikannya dari ya. Kebalikan dari ini en. Contohnya vowel sound ya kan, a, i, u, e, o, an hour. Ini an hour. Sedangkan kenapa pakai an? Sedangkan di sini hurufnya adalah h atau h ya. Harusnya kan dia masuknya ke nih ke yang ini. Tapi karena dibacanya hour pakai o ya kan. Maka di sini pakai an apple, an apple. Nah, itulah perbedaan antara dan juga en dalam singular. Ingat ya, dan en itu hanya untuk singular ya. Hanya untuk singular, tunggal atau hanya satu. Lebih dari itu, dan en itu tidak bisa digunakan. Baik, itu adalah countable noun yang dapat dihitung ya. Terdapat singular and juga plural. Kemudian yang kedua yaitu uncountable noun. Ini kebalikannya nih. Ya kalau tadi dapat dihitung, kalau ini tidak dapat dihitung. Nah, contohnya musik. Musik mana bisa dihitung? Art, seni mana bisa dihitung? Gas. Berapa banyak gas? Nggak bisa dihitung. Power, energi ya kan nggak bisa dihitung. Rice. Rice berapa butir? Berapa banyak bisa eh rice-nya itu bisa dihitung? Nggak bisa. Sugar, gula nggak bisa. Water berapa banyak water? Money juga berapa banyak nggak ketahuan. Makanya di sini disebut uncountable noun. Tidak dapat dihitung gitu. Kemudian kata benda yang tidak dapat dihitung biasanya diperlakukan sebagai tunggal, ya, singular. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung kayak tadi rice kan banyak sebenarnya butirannya, tetapi dia biasanya diperlakukannya singular atau tunggal, bukannya banyak, bukannya plural gitu, walaupun pada hakikatnya itu banyak butiran-butirannya. Nah, dibaca yaitu diperlakukan sebagai tunggal atau singular. Sehingga Anda dapat menggunakan kata kerja tunggal. Contohnya, this news is very important. This news is very important. Oke, ini tidak bisa menggunakan atau en langsung. Nah, jadi kalau yang tadi itu menggunakan atau en walaupun singular ya atau tunggal, ya rice itu misalnya tunggal, ini nggak bisa karena memang pada hakikatnya dia banyak. Tapi di sini karena diperlakukannya singular, ya diperlakukan singular, maka dia bisa menggunakan atau en, tapi tidak bisa digunakan langsung. Contohnya jangan bilang a water, tapi a bottle of water. Jadi, ada satu botol dari
air gitu, bottle of water. Kemudian jangan bilang a news, tapi a piece of news gitu. Nah, ada juga beberapa some, beberapa, any, beberapa, a little, sedikit, much, banyak, and a lot of, banyak. Nah, ini contoh-contohnya, ini bisa kata-kata ini bisa digunakan untuk, uncountable noun ya. Contohnya, I've got some money. Yang kedua, have you got any rice? Kemudian, I've got a little money. Kemudian, I haven't got, much rice, kan. I have got a lot of money. Nah, ini adalah uncountable noun yang, noun yang tidak dapat dihitung. Oke, jadi noun kata benda itu terbagi menjadi, bukan terbagi menjadi 2. Ini jenis yang pertama countable noun, dapat dihitung, dan yang kedua yaitu uncountable noun, tidak dapat dihitung. Countable noun terbagi menjadi 2, singular and plural, dan di singular di sini ada dan en ya kan, di mana dan en, untuk consonant sound dan en untuk vowel sound ya kan. Kemudian uncountable noun tidak dapat dihitung ya. Di sini, dia diperlakukannya sebagai singular ya kan, dan apabila diperlakukan singular boleh menggunakan atau en tapi tidak bisa menggunakannya secara langsung. Jadi contohnya a water, bukannya a water tapi a bottle of water. Jadi ada kata-kata, penambahannya lagi. Oke, itulah countable noun dapat dihitung dan juga uncountable noun. Nah, di sini ini, jadi noun itu bisa dibilang countable noun, dapat dihitung, dan juga bisa dibilang uncountable noun. Ada beberapa kata, atau kata benda yang, bisa dihitung, dan juga tidak bisa dihitung, tergantung bagaimana kalimatnya. Contohnya, "There are 2 hairs in my coffee." Ada 2 helai rambut di dalam kopi saya. Nah, ini bisa dihitung, 2 helai rambut. Nah, kalau yang tidak bisa dihitung contohnya dari rambut ya, hair. I don't have much hair. Saya tidak mempunyai, banyak helai rambut, nggak bisa dihitung berapa banyak rambutnya gitu kan. Coba kalau, palanya banyak tuh rambutnya coba deh hitung. Banyak kan, bisa dihitung tapi dikategorikannya uncountable noun, tidak dapat dihitung. Kemudian kosakata yang kedua yaitu paper. Paper ini contohnya, have you got a paper to read? Ya kan? Apakah kamu, mendapatkan sebuah kertas to read untuk dibaca? Ya kan bisa, karena bisa dihitung gitu kan. Nah, ada juga yang uncountable noun, I want to draw a picture. Have you got a some paper? Saya ingin menggambar sebuah gambar ya kan. Have you got, some paper? Have you got some paper? Apakah kamu mempunyai beberapa kertas? Beberapa kertas. Ya, beberapa kertas, bukan sebuah kertas, bukan a paper tapi some paper. Jadi beberapa kertas, kertasnya banyak nggak bisa dihitung. Kemudian room, our house has 7 room, has 7 rooms. Jadi dia rumah rumah kita itu mempunyai 7 ruangan, bisa kehitung. Ada juga, is there room for me to sit here? Ya kan? Apakah ada ruangan, untuk saya, duduk di sini? Nggak ketahuan, ruangnya ada berapa nggak ketahuan gitu. Nah, yang terakhir itu time kan. Time sebenarnya banyak, kosakata-kosakata yang bisa bisa dapat dihitung dan juga tidak dapat dihitung. Tapi ini saya ambil beberapa contoh. Contoh dari time adalah, we had a great time at the party. Kita mempunyai, sebuah waktu yang baik, yang bagus, di dalam sebuah pesta kita gitu, at the party, dalam pesta kita. Nah, have you got time for a coffee? Nah, apakah kamu mempunyai waktu, ya kan? Apakah kamu mempunyai waktu? Waktunya berapa nggak ketahuan, ya kan? For a coffee, waktu banyak nggak tahu ya, untuk coffee. Di sini adalah countable dan uncountable noun. Jadi ada beberapa kata benda yang bisa dihitung, dapat dihitung dan tidak dapat dihitung tergantung bagaimana kalimatnya tersebut. Oke, di sini ya tadi part of speech itu ada, noun dan lain sebagainya. Ini saya tidak sebutkan, untuk lebih jelasnya bisa cek di video saya yang sebelumnya. Kemudian noun ini terbagi menjadi 3 ya, apa itu noun, fungsi noun, jenis noun. Untuk apa itu noun, sebelumnya kita pernah bahas, yaitu person, thing, place, idea, or feeling. Kemudian untuk fungsi noun ya,
a subject of verb, as object of verb, as object of preposition, in kurang n sorry, a subjective complement ya. Kemudian jenis-jenis noun itu kita tadi mempelajari countable noun dapat dihitung, kemudian uncountable noun tidak dapat dihitung ya. Dan nanti kita akan mempelajari proper noun dan juga satu lagi common noun. Ini saya tidak masukkan, sorry. Kita akan pelajari. Mungkin itu saja dari saya, Bang Dodoy. Apabila ada kesalahan dalam pembelajaran ini, mohon di komen saja, karena dalam komen ini akan membangun channel saya dan juga akan membantu teman-teman kita yang telah menonton video ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.